saya slideshow dulu. Jadi saya ingin menyajikan ya, dan saya beri judul ini nilai-nilai otentik kawasan Kota Lama Semarang berbasis peta kuno. Nah, mengapa kami atau orang Semarang ini perlu mengkaji nilai-nilai otentik kawasan Kota Lama Semarang itu? Karena beberapa tahun terakhir ini orang Semarang termasuk Pemda Kota Semarang dan juga masyarakat itu sangat berambisi atau berkeinginan kuat gitu ya untuk mengusulkan kawasan Kota Lama Semarang ini ke UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai World Heritage. Seperti itu. Maka kami dari Undip ya dengan usaha keras gitu ya ingin mencari nilai-nilai otentik kawasan Kota Lama Semarang ini. Nah, lokasi Kota Lama Semarang itu terletak di Kelurahan Bandarharjo. Dari Bapak Ibu tentu sudah pernah ya, atau mungkin ada yang belum pernah, jadi ini saya ingatkan kembali. Di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan luas kawasan adalah sekitar 31,25 hektar. Ini kawasan intinya saja. Kalau kawasan pendukungnya kan ada Kauman, ada Pecinan, ada Kampung Melayu ya. Kemudian ada kampung-kampung Jawa di sekitarnya. Nah, itu nanti akan menjadi lebih luas. Nah, Kota Lama Semarang ini berkait dengan tadi pengusulan ke World Heritage ya, telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya ya. Yang pertama adalah peringkat kota oleh Wali Kota Semarang melalui SK Wali Kota nomor 640 garing 300. Maaf Bu Dewi, ya? gambarnya tidak bergerak Bu. Oh, gambarnya tidak bergerak. Iya. Oh. Non sewu. Sebentar. Ini sudah? Ya, sekarang sudah. Ya, baiklah. Jadi tidak usah slideshow ya. Jadi Kota Lama Semarang ya telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat kota dengan SK Wali Kota Semarang nomor 640 garing 395 tahun 2018 ya, tentang penetapan status cagar budaya kawasan Kota Lama Semarang. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi peringkat provinsi melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 432 garing 143 tahun 2019. Mengapa demikian? Karena untuk diajukan ke UNESCO itu harus G to G, harus government to government, sehingga harus yang mengajukan ke peringkat nasional adalah provinsi ya, dengan SK Mendikbud nomor 682 garing P garing 2020 tanggal 22 Juli 2020 ya. Nah, ini rencananya nanti akan diusulkan semua berkasnya ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan dunia. Iya, kemudian kita lanjut. Nah, terbentuknya Kota Lama Semarang, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua pasti sudah pernah, paling tidak sudah pernah membaca bahwa Kota Lama Semarang ini sangat erat berkait dengan perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram pada saat Amangkurat I dan dilanjutkan Amangkurat II. Jadi Amangkurat I dan II ini merasa seperti kewalahan gitu ya, menandingi Fasal Mataram ya, yaitu Bupati Madura Trunojoyo ya, yang melawan ingin merdeka dari Mataram. Oleh karena itu Mataram melihat peluang ya untuk minta bantuan ke VOC karena persenjataan VOC pada saat itu tentu lebih canggih
daripada persenjataan Kerajaan Mataram. Nah, untuk itu maka Amangkurat II pada 19-20 Oktober 1677 dan dilanjut ke 16 Januari 1678 ya, mengadakan perjanjian dengan VOC ya. Jadi VOC diminta untuk membantu Mataram untuk mengalahkan Madura, tapi dengan imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya ya ini boleh mendirikan kawasan koloni di lokasi yang dekat dengan rumah bupati dan di tepi Kali Semarang. Kemudian selain itu imbalannya ya VOC juga memperoleh hak untuk menguasai pendapatan dari pelabuhan-pelabuhan di Pantura, Pantai Utara, kemudian memegang monopoli pembelian beras dan gula, memegang monopoli atas impor tekstil dan opium, ya, kemudian pembebasan pajak, ya, menguasai pantai utara Jawa, dan menguasai wilayah Semarang. Jadi pantai utara Jawa yang dikuasai oleh VOC itu membentang, memanjang dari Tegal sampai dengan Madura. Nah, ini saya pikir termasuk juga epigraf ya, karena ini meskipun diterbitkan ya Corpus Diplomaticum ini diterbitkan, tapi masih bahasa sumber. Jadi asli bahasa sumber. Bahasa Belandanya pun juga kita setengah mati untuk mempelajarinya karena masih bahasa sumber ya. Bahasa sumber di tahun ini di abad-abad ke-17 akhir ya. Yang ini diterbitkan oleh Y.E. Harris ya dan B.F. Stapel. Tapi begini ya, orang-orang Belanda itu sangat bagus dalam hal dokumentasi dan juga pelayanannya. Perjanjian-perjanjian ini ya, diplomasi ini itu diterbitkan ya, banyak sumber yang diterbitkan, tidak hanya dari abad ke-17, 18, 19, bahkan 20, itu ya banyak sumber-sumber primer yang diterbitkan dan disebarluaskan, diperjualbelikan. Abad 20 itu pergerakan nasional, itu juga semua sumber pantauan pemerintah kolonial itu juga diterbitkan. Nah, jadi ini sebenarnya berisi sumber primer. Ya, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke peta selanjutnya, saya ingin menjelaskan atau mendiskusikan bahwa VOC itu memilih tempat ini, ya, memilih tempat di tepi barat Kali Semarang. Ini Kali Semarang, ya, di tepi barat. Ini benteng VOC yang pertama, namanya Five Hook karena bersudut 5, bersegi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memilih ini tidak sembarangan. VOC memilih tempat ini karena juga dekat dengan rumah bupati. Rumah bupati ada di tepi ini di tepi timur ya, rumah bupati ada di tepi barat sekitar di sini ya. Kemudian juga ada alun-alun, terus di sini sudah ada kampung pecinan ya. Kemudian ada kampung Jawa di sini. Kemudian di tepi barat di sini sudah ada kampung Melayu. Jadi lokasi koloni VOC di benteng ini itu sudah dikelilingi oleh kampung-kampung etnis. Nah, mengapa dipilih oleh VOC? Ya, yang lokasi yang ada kampung-kampung etnisnya. Itu berarti kawasan ini, penduduk di kawasan ini sudah lebih terbuka untuk menerima orang-orang asing, ya, termasuk etnis Eropa ini, termasuk etnis Eropa. Jadi kampung Melayu yaitu di tepi barat di sini, kampung Cina di tepi timur dan agak ke selatannya benteng, ya. Kampung Jawa tersebar di
tepi timur dan juga di tepi barat sini juga ada. Seperti itu. Nah, ini ada legendanya. Legendanya mungkin Bapak, saya sendiri harus pakai Geiger, pakai kaca pembesar ya. Itu legendanya, ini sudah saya deskripsikan. Jadi di sana ada huruf A. Huruf A itu yang menandai benteng De Vijf Hoek, ya, segi 5 di sebelah timur Kali Semarang. Kali Semarang pada saat itu disebut Grote Rivier ya, karena apa namanya, pada saat itu kali itu masih besar, ya, masih groot, masih besar. Kemudian huruf B sudah ada pasar juga, ini pasar, yaitu pasar Jurnatan di ya agak ke timur dari benteng, ada pasar. Jadi mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sudah enak karena sudah ada pasar. Kemudian juga ada pentain. Tain ini taman ya. Taman ini disediakan untuk taman gubernuran sebenarnya. Kan ada gubernur pantai utara Jawa ya. Jadi kekuasaan VOC di Pantura itu ya akhirnya ditetapkan sebagai wilayah provinsi pantai utara dan timur Jawa itu yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian juga ada kali kecil yang lebih kecil dari Kali Semarang yaitu Kali Gawe. Ya. Terus ada De Dalem ya. Itu ditandai dengan huruf F. Sebenarnya ini kalau diperbesar kelihatan, coba saya perbesar. Oh. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Belum, Bu. Oh, nggak kelihatan ya kalau di share screen ya. Ya baiklah, saya kembali ke ini, ke deskripsinya saja. Jadi ada dalam ini di sebelah barat Kali Semarang yang lokasinya barat agak ke selatan gitu, di barat daya ya. Yang sekarang menjadi Kanjengan. Tapi rumah bupati itu, bupati yang di Kanjengan itu pada tahun 1976 sudah dibongkar karena untuk keperluan pembangunan pertokoan. Ya sebenarnya sayang sekali karena masih bagus sekali pada saat itu ya rumah bupati yang di dalam ini. Kemudian ada Sinese Kampung, ya Sinese Kampung, Kampung Pecinan. Ini terletak di timur agak ke selatan, jadi ya agak ke tenggara gitu. Kemudian dalam peta ini juga sudah terlihat Europese Bird. Jadi sudah ada orang-orang Eropa di luar benteng sebenarnya. Jadi agak ke timur lagi, ya. Yang nanti benteng itu, benteng De Vijf Hoek itu akan diperluas ya menjadi Europese Bird itu. Kemudian sudah ada yang ditandai dengan huruf H, itu sudah ada Malaysia Kampung, Kampung Melayu, ya di tepi barat Kali Semarang. Terus ada Javanse Negarayan, ya. Ini sebenarnya juga kampung sih, kampung-kampung Jawa di tepi bagian timur ya Kali Semarang dan juga di bagian timur Benteng. Ada juga di bagian barat. Kemudian ada Keslainan. Keslainan itu sebentar. Keslainan itu batas ini K ditandai dengan huruf K, yaitu batas pantai. Ini Keslainan. Jadi memang VOC tidak memilih tempat yang persis di tepi pantai, tapi tempat yang paling strategis ini ya. Kemudian ada Het Kalkhuis, gudang kapur. Sudah ada gudang kapur jadi di peta tahun 1695 ya, sebelum VOC resmi menghuni kawasan itu yang sekarang kita sebut kawasan Kota Lama itu sudah ada Kalkhuis ya, gudang kapur.
Kemudian sudah ada The Way Mataram yang kemudian kita sebut Jalan Mataram. Ya, jadi utusan-utusan VOC jika melalui darat akan ke Kerajaan Mataram di Kartosuro itu melalui jalan itu, sudah ada jalannya, Jalan Mataram namanya. Ya, kemudian ditandai dengan huruf N. N ini juga ada the carp openers. Ini juga saya sampai saya keker-keker apa sih openers? Openers. Ternyata maksudnya adalah tungku ya. Ada tungku pembakaran kapur ditandai dengan huruf N, kemudian huruf O, ada the Yavanse Temple. Ini masjid ya. Tapi masjidnya belum di Kauman ini. Masjidnya masih ada di sisi timur benteng, ya kira-kira ada di Jurnatan. Karena kemudian nanti masjid yang di Jurnatan itu terbakar dan dibangun masjid baru yang di tepi barat, di sisi barat dari The Dalem tadi, dari Kanjengan atau rumah bupati. Kemudian ada Sinese Temple, sudah ada, yaitu kelenteng. Kelenteng yang tertua di Semarang adalah kelenteng Taikaksi, yaitu di sisi timur benteng juga ya. Kemudian, nah ini saya ingin bertanya ini kalau ada Mas Willy ya sebenarnya, mungkin Bu Nini juga sudah perso ya, ada Galem. Galem ini apa nanti kita lihat ya, Galem ini tempatnya di sini nih, Galem. Di sini. Jadi di bagian timur ya, di bagian timur Galem ini. Nah, Galem ini saya cari-cari di kamus, baik kamus Vandale maupun kamus yang sekarang gitu. Saya menemukannya kok hanya ini ya. Jadi pengumuman atau Galem ini ruang untuk pengumuman, mungkin pengumuman bagi rakyat Bumi Putra atau seperti apa. Saya ini masih tanda tanya ya. Kemudian selanjutnya pemindahan kantor VOC. Kantor pusat VOC itu sebenarnya sebelum di kawasan Kota Lama itu ada di Jepara. Jadi di pantai Jepara. Ya. Sejak tahun 1695 VOC telah, karena sudah ada perjanjian dengan Mataram itu dan sudah diberi imbalan koloni di kawasan dekat Kanjengan tadi, dekat Kali Semarang, dia sudah mendirikan, mulai membangun. Ya, 1695 itu sudah menyiapkan peta juga ya, dan juga mulai membangun benteng pertahanan, yaitu di tepi timur Kali Semarang, ya, peta benteng VOC yang disebut The Five Hook, ya, itu nanti dapat kita lihat. Dan secara resmi benteng itu ditempati pada 3 Januari 1708. Ya. Ini juga merupakan kesaksian dari Valentine. Valentine ini seorang traveler ya di Jawa yang datang ke Jawa pada awal abad ke-18. Dia antara lain datang ke Semarang ya. Pengertian dia Semarang ya kawasan koloni VOC itu. Nah, ini dia bersaksi bahwa VOC secara resmi pindah ke benteng VOC di Semarang itu 3 Januari 1708. Ini sebenarnya ada prasastinya, tapi tidak terbaca ya, sangat samar-samar sekali. Nah, bentengnya ini ya. Jadi ini satu arah hadap yang betul. Jadi benteng ini menghadap ke utara ya. Di tepi timur ini Kali Semarang, Grote Rivier tadi ya, dengan 5 sudut. Nah, 5 sudut itu apa? Urutannya yaitu Zeeland, kemudian Amsterdam yang pas di Pingkoan ini, kemudian Utrecht, kemudian ini Ramsdong, dan yang di
di selatan, di tenggara ini Bunschoten. Ya. Nah, benteng ini pun ada penjelasannya sebenarnya, tapi sangat samar. Tapi intinya benteng ini dimaksudkan sebagai benteng pertahanan, karena dari penjelasannya kita tahu bahwa ini adalah ruang-ruang penjaga dan ruang-ruang persenjataan. Ada mesiu, ya ruang gudang mesiu, ada meriam, yang lain-lain. Jadi di setiap sudut atau menara benteng ini itu dilengkapi dengan persenjataan. Nah, yang di dalam ini, yang ini ada ruang terbuka dan di sekitarnya adalah ruang-ruang pejabat VOC. Dihuni oleh para pejabat VOC. Iya. Nah, terus kesaksian Valentine tentang The Five Book. Jadi kalau ini kesaksian The Five Book secara umum ya, lingkungan geografis Kota Kuno Semarang disimak melalui catatan François Valentine yang mengungkapkan bahwa pada awal abad ke-18 Semarang merupakan salah satu kota pantai di Jawa yang terbesar. Bahkan dia mengatakan bahwa benteng VOC itu lebih besar dari benteng VOC di Batavia. Ya. Benteng VOC itu terletak di dekat rumah bupati. Ya. Jadi kita tahu bahwa rumah bupati tadi ada di sebelah barat Kali Semarang. Ya. Juga terdapat sebuah pasar yang besar. Ya, Valentine lihat juga bahwa di sana terdapat segala macam kebutuhan. Ya. Kemudian terbentang jalan ke pedalaman, yaitu Jalan Mataram tadi, jalan menuju Mataram dari utara ke selatan, ya, jalan yang biasa dilalui oleh para utusan VOC ke Mataram. Nah, di kota ini pula penguasa VOC menguasai wilayah pantai utara dan timur Jawa. Nah, ini meskipun ini terbit juga ya yang diterbitkan oleh ya sebagai editor pada tahun 1862, tapi ini juga sumber primer karena apa yang ditulis oleh Valentine dalam perjalanannya itu diterbitkan seperti aslinya. Ya, bahasa Belandanya juga kita kesulitan untuk membacanya karena secara huruf berbeda ya, secara kata per kata juga berbeda. Kemudian sekarang kita lanjut ke kesaksian Valentine di dalam benteng ya. Jadi di dalam benteng itu VOC memiliki serdadu dan pembantu perdagangan. Ya, jadi ada serdadu, ada pembantu perdagangan. Kemudian benteng itu memiliki 5 sudut yang masing-masing sudut disebut ada Ramsdong, Bunschoten, Zeeland, Amsterdam, dan Utrecht. Terus benteng ini tidak berpagar tembok ya, tapi palisade. Nah, palisade itu tonggak yang runcing, jadi pucuknya itu dibentuk runcing-runcing gitu. Kemudian dilapisi papan, dinding papan ya. Dan lebih besar dari Batavia. Benteng terletak di sebelah timur Kali Semarang. Ya, dia cerita karena peta yang ini pun ya, peta yang di slide 11 tadi itu juga ada di dalam buku itu ya. Old and New Post Indian itu ada ya. Kemudian dia juga bersaksi bahwa jika orang akan berlayar mendekati melalui sungai ini ke tempat koloni VOC atau ke rumah bupati itu harus menunggu air pasang ya, sehingga kapal-kapal dapat masuk ke Kali Semarang itu yang sekarang sudah tidak lagi dilayari ya, dulu bisa dilayari sampai ke koloni VOC dan orang akan ke Kampung Pecinan ya, bongkar muat barang dagangan itu bisa ya.
Ya, ini penjelasan Valentine tentang keadaan di dalam benteng. Ya. Serdadu VOC itu berjumlah sekitar 130 ya. 130 pembantu VOC. VOC sendiri itu kan sebenarnya pedagang loh. Itu kumpulan pedagang. Tapi oleh pemerintah kerajaan Belanda itu, VOC itu difasilitasi dengan serdadu, dengan kekuatan militer. Karena apa? Karena kerajaan Belanda juga investasi dalam VOC. VOC ini sebenarnya kumpulan dagang, ya, kumpulan dagang dan tidak hanya orang Belanda saja sebenarnya. Tapi yang mendirikan orang Belanda, ya. Jadi kerajaan Belanda juga ada investasi di VOC. Oleh karena itu, supaya untuk menjaga keamanan di laut, maka armada VOC itu juga difasilitasi dengan pasukan. Ya. Kemudian kita lanjut ke peta ini. Nah, mengapa kemudian pada tahun 1741 ya benteng VOC yang 5 hoop tadi, yang segi 5 tadi dibongkar ya dan diperluas. Letaknya sama ya, jadi di sudut ini, sudut Kali Semarang, ini Kali Semarang ya. Dan diperluas ke arah utara, ini terbalik ya petanya. Ini utara, ke selatan, dan juga ke timur. Kalau ke barat tidak bisa karena ini sungai ya. Jadi ini, dan benteng ini dibangun pada 1741. Nah, mengapa kok 1741 dibangun? Karena apa? Karena benteng yang lama, yang 5 hoop itu dianggap sudah tidak cukup kuat lagi karena pada 1741 itu antara bulan Juni sampai dengan November 1741 itu ada pemberontakan orang-orang Cina di Semarang. Ini efek dari Batavia ya. Batavia dulu meletus pemberontakan Cina, kemudian meluas sampai ke Semarang. Nah, benteng VOC yang dari kayu tadi, ya dari tonggak-tonggak kayu runcing tadi, ya tentu saja mudah rusak. Karena ya Maaf, juga, Prof. betul? Waktunya 4 menit lagi. Iya baik, maka Iya. saya cepat saja. Jadi benteng ini dengan 6 sudut, yaitu De Zee ya di sebelah utara, De Smet sebelah barat, De Liere sebelah barat daya, Amsterdam di sebelah tenggara, Amsterdam ini Amsterdam ya tenggara di sini, Ceylon sebelah timur, kemudian Hersteller di sebelah timur laut ya, karena ini utara yang di sini. Baik, terus di sini, nah ini situasi bentengnya tidak lagi 5 hoop ya, tapi disebut Europäische atau kampung Eropa yang semula memang sudah ada ya, Europäische dan sudut-sudut bentengnya tetap ya, yaitu De Zee, kemudian De Smet, kemudian ini apa tadi, kadang juga lupa apa ini. De Zee, De Smet, De Liere, kemudian yang di sebelah barat daya Amsterdam, Ceylon, dan Hersteller ya. Di sini Hersteller. Nah ini peta ini sudah lebih jelas, nomor-nomornya jelas, tapi keterangannya ya harus pakai keker, legendanya harus pakai keker. Ya ini sudah tidak lagi hanya merupakan benteng kota, pertahanan kota, tapi sudah menjadi benteng kota gitu ya. Yang tadi kan benteng pertahanan ya. Nah, kalau ini sudah menjadi kota, sudah wilayah administratif kota. Saya tunjukkan ya mengapa wilayah administratif, karena pada saat itu sudah ada Stadhuis. Stadhuisnya ada di sini ya.
Kemudian sudah difasilitasi dengan ada fasilitas sosial, ada panti werda, ada panti jompo, ada rumah sakit, kemudian ada sekolah marinir. Ini sekolah marinir yang pertama di Hindia Belanda. Jadi VOC di mana-mana pun menyekolahkan orang-orang yang harus menjadi serdadu VOC, serdadu atau angkatan laut VOC di sini, di sini. Jadi fasilitasnya sudah lengkap. Ada kantor gubernur juga, kantor gubernurnya ini, yang sekarang menjadi Bank Mandiri itu. Terus kantor pembayaran serdadu VOC, Soldai Komtoir. Waktu itu namanya Soldai Komtoir, bukan Soldai kantor, tapi Soldai Komtoir. Di sini yang sekarang menjadi milik Papros. Papros itu perusahaan farmasi, ya. Papros. Kalau jalannya masih tetap ada Herenstraat, ini jadi Lejen Suprapto. Jadi tata ruangnya masih persis. Ya, jalan ini persis ya. Kerkstraat, sekarang Jalan Suwari, Swalustraat, sekarang Jalan Hogendorpstraat, sekarang Jalan Kepodang. Achterkerkstraat, sekarang Jalan Garuda, terus Debergenstraat, sekarang ini sebelah timur di sini, namanya Jalan Perkutut. Terus ada lagi ini sekarang jalan ini ya, Jalan Merpati, terus sekarang ini Jalan Meliwes. Jadi jalan-jalannya masih tetap. Nah, terus tahun 1824 itu benteng dibongkar semuanya. Ya, ini juga kesaksian traveler ya, dibongkar semuanya. Karena apa? Karena sudah ditembus oleh benteng sudah ditembus oleh Jalan Daendels yang lewat Herenstraat ini ke arah timur ya. Ke arah timur, kemudian ke Raden Patah ke timur ya, Herenstraat ini. Selain itu orang-orang Eropa sudah tidak lagi hanya tinggal di wilayah benteng, tapi sudah tersebar keluar. Oleh karena itu benteng Europese Bird ini dikelilingi parit juga ya bentengnya, itu dibongkar pada 1824. Nah, ini penjelasannya ya. Kemudian juga penjelasannya pun sangat rapi ya. Jadi pintu-pintu gerbang, pintu-pintu utama itu disendirikan. Kemudian pintu-pintu yang sorti, pintu sorti itu pintu-pintu masuk ke instansi, ke kantor, ke sekolah, ke rumah sakit, itu juga disendirikan. Kemudian kantor-kantor, nama-nama kantor itu dari A sampai dengan Z, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Jadi intinya saya ingin menunjukkan bahwa berdasarkan peta ini para ilmuwan ya, ilmuwan baik arkeologi, kemudian juga epigrafi, mungkin juga arsitektur, kemudian ilmu-ilmu perkotaan, itu bisa cerita banyak dari peta. Gitu dari kesimpulannya saya. Karena ya bisa cerita tentang pertahanan kota, bisa tentang penduduk, bisa cerita tentang pertumbuhan kota, perkembangan kota. Jadi peta ini bisa bicara berbagai hal gitu. Ya, saya kira dari saya cukup, nanti mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya tutup. Matur nuwun atas perhatiannya. Terima kasih. Hartelijk danken.